Plastik merupakan bahan polimer sintesis yang dibuat melalui proses polimerisasi, di mana tidak dapat lepas dari kehidupan kita sehari-hari yang umumnya kita jumpai, baik dalam bentuk plastik kemasan ataupun penggunaannya pada alat-alat listrik dan peralatan rumah tangga. Berdasarkan kegunaannya dan pertimbangan ekonomis, plastik dibagi menjadi dua klasifikasi utama. Yang pertama yaitu plastik komoditi. Plastik komoditi dicirikan oleh volumenya yang tinggi dan harganya yang murah. Mereka sering dipakai dalam bentuk barang yang bersifat pakai buang seperti lapisan pengemas. Namun ditemukan juga pemakaiannya dalam barang-barang yang tahan lama. Beberapa contoh jenis plastik komoditi serta penggunaannya antara lain LDPA, Low Density Polyethylene sebagai lapisan pengemas, isolasi kawat dan kabel, barang minuman, botol fleksibel, atau HDPE, High Density Polyethylene, digunakan sebagai botol, drum, pipa saluran, lembaran film, isolasi kawat, dan kabel. Yang kedua yaitu plastik teknik. Plastik teknik yang utama diantaranya adalah poliformaldehida, poliamida, dan polyester. Beberapa penggunaan dari plastik teknik terutama dalam bidang transportasi, konstruksi, barang-barang listrik dan elektronik, serta mesin industri. Dampak limbah plastik terhadap lingkungan. Plastik merupakan polimer sintesis yang bersifat sulit terurai di alam. Untuk dapat terurai secara sempurna, dibutuhkan waktu hampir ratusan tahun. Bila dibandingkan antara penggunaan plastik yang terus meningkat terhadap waktu yang dibutuhkan untuk terurai, tentu sudah dapat dibayangkan bagaimana dampak penumpukan limbah plastik pada lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat limbah plastik tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai manusia yang diamanahkan sebagai khalifah di bumi Allah, yang mana seharusnya kita menjaga dan melestarikan, bukan malah merusaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41-42. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sampah kantong plastik ini bisa mencapai 400 ton setiap harinya, atau setara dengan 16 pesawat Boeing 747. Program Lingkungan PBB bulan Juni 2006 mencatat, setidaknya terdapat 46.000 sampah plastik di lautan setiap mil persegi. Bahkan diketahui, arus pengumpulan sampah plastik ini membentuk pulau plastik yang terapung hampir mencapai 2 kali luas Pulau Kalimantan. Di Jakarta, ibu kota Indonesia, sampah plastik ini bisa mencapai 6.000 ton per harinya, atau tumpukan plastik sekitar 30.000 meter kubik, setara dengan setengah Candi Borobudur di Jawa Tengah, Indonesia. Cara penanggulangan limbah plastik. Penumpukan limbah plastik tentu tidak dapat dibiarkan. Penanggulangan limbah plastik dengan cara menguburnya di tanah tentu bukan merupakan solusi yang baik, mengingat sifatnya yang sulit terurai di alam, apalagi dengan cara membakarnya, di mana saat proses pembakaran dihasilkan senyawa kimia berbahaya bagi manusia. Terdapat beberapa cara penanggulangan limbah plastik selain mengubur maupun membakarnya, antara lain yaitu meliputi: yang pertama yaitu penggunaan furoshiki. Istilah furoshiki dalam bahasa Jepang yang sebenarnya di Indonesia juga telah dikenal dengan sebutan pundutan atau banjar, atau bontelan dalam bahasa Jawa. Furoshiki merupakan teknik membungkus dan membawa barang dengan menggunakan sehelai kain persegi. Ukuran bontelan bervariasi, tergantung pada ukuran barang yang akan dibungkus dan dibawa. Teknik membungkus juga sangat bervariasi, sehingga semakin menambah nilai estetika bontelan tersebut. Bontelan ini dapat digunakan untuk membungkus dan membawa barang seperti buku, kotak, botol, dan sebagainya. Selain itu, dapat menggunakan bontelan sebagai gaya hidup modern kita,
dengan turut serta melestarikan bumi tercinta. Dengan adanya Purosiki ini, kita dapat menghemat penggunaan kantong kresek. Yang kedua yaitu pengolahan limbah plastik menggunakan metode pabrikasi. Penanggulangan limbah plastik dengan cara melakukan daur ulang merupakan salah satu solusi yang baik, di mana limbah plastik yang diolah selain meminimalkan penumpukan di alam, juga produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis. Salah satu cara proses daur ulang limbah plastik yaitu dengan metode pabrikasi. Langkah-langkah pengolahan limbah plastik dilakukan dengan metode pabrikasi, diantaranya yang pertama yaitu dilakukannya pemotongan, kemudian dilakukan pemanasan dan pelunakan, kemudian pembentukan dan pencetakan, selanjutnya yaitu pengerjaan menggunakan mesin atau machining, dan yang terakhir yaitu penghalusan atau proses finishing. Cara yang terakhir yaitu menggunakan plastik biodegradable. Penggunaan plastik biodegradable merupakan salah satu cara yang juga ampuh untuk menanggulangi limbah plastik, di mana sifat dari plastik biodegradable yang ramah lingkungan menjadikannya pilihan yang tepat sebagai solusi untuk ketergantungan kita terhadap penggunaan kantong plastik. Pentingnya tanggung jawab konsumen dan industri terhadap lingkungan harus terus ditingkatkan. Bagi sektor industri yang memproduksi bahan plastik biodegradable, ini adalah kunci keuntungan, sebab biopolimer dapat mengurangi emisi karbon dioksida selama proses pembuatan dan mengurangi atau menurunkan bahan organik setelah pembuangan. Meskipun plastik sintesis adalah pilihan yang lebih layak secara ekonomis dibandingkan plastik biodegradable, akan tetapi peningkatan ketersediaan plastik biodegradable akan memungkinkan banyak konsumen untuk memilihnya atas dasar plastik biodegradable memiliki bertanggung jawab terhadap lingkungan dan ramah lingkungan. Kesimpulannya yaitu, berbagai upaya untuk penanggulangan limbah plastik telah banyak dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat limbah plastik sebagai salah satu penyumbang bagi kerusakan alam. Adapun 3 cara yang dipaparkan di atas merupakan salah satu solusi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah plastik itu sendiri. Dan dengan cara menjaga kelestarian alam, kehidupan makhluk hidup di bumi dapat terjaga dengan baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.